Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhwas sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan kembali meneruskan membaca dan berusaha untuk memahami, mengambil pelajaran dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Bulughul Maram. Dan pada pagi hari ini kita masuk ke dalam bab asyirkah wal wakalah, masih di Kitabul Buyu' tentang asyirkah dan juga al-wakalah. Sebelum masuk ke dalam pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mungkin kita akan mengambil keterangan penjelasan tentang definisi dan juga beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang asyirkah pada pagi hari ini, yaitu saya ambilkan dari Al-Fiqhu Al-Manhaji yang ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Bugha dan juga Dr. Mustafa Al-Khan. Asyirkah bikasri shin wa sukunir ra wa huwa al-afsah, yaitu asyirkah bikasri shin wa sukunir ra. Nah, ini adalah lebih fasih. Wa yasihhu bi fathhi shin, boleh juga dibaca dengan fathah shinnya. Wa kasri ra, kasri ar-ra, ra-nya di kasrah berarti syarikah. Au sukuniha, atau sukun. Ini ra-nya disukunkan berarti syarkah. Jadi boleh syarikah, boleh juga asyirkah. Namun menurut beliau di sini yang lebih fasih adalah dengan dikasrahkan shinnya, yaitu menjadi asyirkah. Asyirkah wa hiya fil lughah, dan asyirkah itu di dalam bahasa Arab artinya adalah al-ikhtilat, yaitu bercampur. Kita kenal kata al-ikhtilat, yaitu bercampur, artinya bercampur. Bi'aqdin, dengan akad, am bi ghairi aqdin, atau tidak dengan akad. Bercampur dengan akad atau tidak dengan akad. Wa tutlaqu 'ala al-ikhtilati fil amwal, dimutlakkan asyirkah ini kepada al-ikhtilat fil amwal, yaitu percampuran dalam masalah harta. Jadi harta yang bercampur begitu. Wa minhu qauluhu ta'ala wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudusu fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi ats-tsulus. Nah, ini tentang harta waris. Kemudian di belakang tadi disebutkan fahum syuraka'u fi ats-tsulus. Syuraka adalah bentuk daripada jamaknya, yaitu mereka berserikat
mereka berserikat. Kita bahasa Indonesia adalah serikat ya. Ya, kata serikat ini banyak ya. Di sini banyak pekerja, serikat pekerja ya. Serikat pekerja ya, ada serikat ya. Yaitu diambil daripada asyirkah atau asyarikah ya. Dulu dalam masa perjuangan ada namanya syarikat Islam, ada namanya syarikat dagang Islam. Nah, itu yang dikomandoi oleh Hos Cokro Aminoto ya kan? Nah ini syarikat ya. Artinya bercampur di situ. Kama tutlaqu 'alal khiltah fi ghairil amwal ya. Sebagaimana pula dimutlakkan kepada percampuran selain dari harta. Nah, kalau tadi syarikat pekerja itu bukan harta ya. Serikat pekerja ya. Atau serikat buruh itu kan bukan harta ya. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Nah ini adalah tentang Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Nabi Allah Harun alaihissalam, yaitu dengan kata-kata di situ wa ashrikhu fi amri ya. Disatukan ya dalam perkara di sini fi amri, jadi bukan di dalam harta ya, ini. Jadi secara bahasa yang penting dia bersatu ya, bersatu atau bercampur ya, bercampur. Nah itu namanya syirkah ataupun syarikah. Ini secara bahasa ya. Wa ya fi istilahil fuqaha, sedangkan menurut istilah para fuqaha adalah thubutul haqqi fi syai'in wahidin lithnaini fa aktsar ala jihati syuyu' ya. Yaitu tetapnya hak dalam sesuatu yang satu ya, milik dua orang atau lebih ya, milik dua orang atau lebih, satu mereka ada satu hak ya, ya yang memiliki itu bisa dua atau lebih, ala jihati syuyu' la ala jihati ta'yin. Jihati syuyu' artinya adalah keseluruhannya ya. Dan tidak dari sisi ta'yin. Ta'yin itu berarti dia sudah ada bagian-bagiannya ya. Tapi ini adalah masih dalam keseluruhannya mereka bersatu memilikinya begitu. Ka'an yamlikathnani fa akthar ardan, seperti ya, dua orang memiliki atau dua orang atau lebih memiliki sebidang tanah ya. Jadi dua orang atau lebih memiliki sebidang tanah ya. Duna an ta'ayyana minha ya, tanpa ditentukan ya, dari tanah tersebut hissah kulli wahidin minhum, yaitu tidak ditentukan ya, bagian daripada masing-masing mereka itu berapanya gitu. Tapi tanah itu milik mereka berdua ataupun milik lebih daripada dua orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang. Nah, tapi belum ditentukan ini berapa bagian-bagiannya. Wa hadza ta'rifu syirka bima'naha al-'am. Ini makna daripada syirka secara umum ya. Ini makna syirka secara umum ya. Alladhi yatanawalu ma kana minha bi'aqdin wa ma kana bi ghairi aqdin. Yang diambil di situ ya, dari makna ini adalah dengan akad atau tanpa akad ya. Dengan akad ataupun tanpa akad. Ini makna secara
umum. Ini misalnya ya kita atau tadi misalnya dalam hal warisan, misalnya dalam hal warisan dia punya anak, misalnya anaknya itu 2 atau 3, nah itu tanahnya ada di situ. Kemudian tadi syuraka'u fi thuluth, ya, mereka sepertiga berserikat di situ. Nah itu belum ditentukan, ya. Wa amma ta'rifuha bil ma'na al khas, adapun pengertiannya, definisinya dengan makna khusus adalah ya makna khusus. Fahiya aqdun, maka syirkah itu adalah akad, ya. Yahdutsu bil ikhtiyar, yang terjadi dengan al ikhtiyar. Ikhtiyar ya ini dengan pilihan, ya. Tidak dengan sedapatnya, tapi dengan pilihan. Biqasdi tasarrufi, ya, wa tahsil ribhi, dengan maksud pengelolaan dan menghasilkan laba, menghasilkan keuntungan, ya. Ini namanya syirka, ini akan, ya, yang terjadi dengan adanya ikhtiar. Artinya ada kesadaran masing-masing untuk misalnya mencampurkan harta mereka, ya, biqasdi at-tasarruf, dengan maksud untuk mengelola harta tersebut dan menghasilkan keuntungan, ya. Nah nanti ada macam-macamnya, ya. Ada macam-macam aqsamuha, karena macam-macamnya. Min at-ta'rifi yatabayyanu lana anna asy-syarika atau anna asy-syirkah qad takunu biqasdi ribhi, ya. Dari definisi yang tadi sudah kita baca, ya, kita fahami, jelaslah bagi kita bahwa syirka itu ada dengan maksud atau tujuan mendapatkan untung, ya. Dengan maksud tujuan mendapatkan untung, ya. Wa qad takunu li ghairi dzalik, dan terkadang juga, ya, tidak maksud mendapatkan untung terkadang. Walihada ja'alaha al-ulama'u qismain, maka dengan demikian para ulama membagi syirkah itu menjadi 2 macam, ya, 2 bagian. Pertama adalah syirkatu amlakin, ya, syirkah amlak, ya, yaitu kepemilikan. Wa syirkatu aqdin, dan syirkah akad, ya. Apa maksud daripada syirkatu amlak, ya? Wa syirkatul amlak an yamlika ithnani fa akthar syai'an wahidan. Syirkatul amlak itu adalah 2 orang atau lebih, mereka memiliki sesuatu, ya, satu. Ya tadi misalnya sebidang tanah dimiliki oleh 2 orang atau lebih, atau 1 mobil, ya, itu dimiliki oleh 2 orang atau lebih, atau 1 rumah dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Ya, ini dimiliki. Ya. Wa qad yakunu dzalika qahran anhuma. Terkadang, ya, hal tersebut, ya, tidak atas dasar keinginan daripada mereka para pemilik itu, tapi atas dasar apa? Qahran. Qahran itu ya tidak ada pilihan, dia hanya dapatkan itu, misalkan begini. Ai bi ghairi fi'lihima, yaitu tanpa hasil daripada perbuatan keduanya. Wala iradatihima, dan tanpa keinginan dari keduanya. Kama law warathahu ma'an, sebagaimana apabila, ya, 2 orang atau lebih mewarisi 1 tadi, ya, mewarisi 1 tanah atau 1 bagian tertentu, mereka mendapatkan bagian itu tanpa ada
keinginan dari mereka, yaitu misalnya karena orang tuanya meninggal dan dia mendapatkan warisan seperti itu. Nah, ini syirkatu al-amlak. Wa qad yakunu ikhtiyariyan, dan terkadang juga dengan ikhtiar, yaitu dengan adanya pilihan atau usaha. Bi fi'li minhuma, ya, bi fi'lin minhuma wa raghbatihima, yaitu dengan perbuatan dari keduanya dan keinginan dari keduanya. Kan yashtariya syai'an wahidan ma'an, seperti dua orang yang membeli sesuatu bersama-sama. Misalnya si A sama si B, ya, dia sama-sama membeli satu mobil, ya, mobil. Nah, di mobil ini kan nggak bisa dibagi-bagi, kamu bagian depannya, saya bagian belakangnya. Ya, jadi mobil ini milik siapa? Milik si A dan si B, karena dia patungan beli mobil. Ya, masing-masing itu patungan beli mobil. Au yakbala hibatahuma lahuma min ahadin wa nahwi dzalik, atau keduanya mendapatkan hibah, ya, menerima hibah dari seseorang. Ini hibah, misalnya mobil untuk kalian, ya, misalnya 3 orang atau 4 orang nih mobilnya. Nah, ini namanya syirkatul amlak, ya, kepemilikan bersama. Kepemilikan bersama, yaitu dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk satu barang tertentu, begitu. Kemudian wa hukmu hadhihi syarikah, hukum dari syirkah ini, anna kulla wahidin minasyarikaini ajnabiyyun fi nasibil akhar, bahwa masing-masing dari 2 orang yang bersyarikat tadi, 2 orang yang bersekutu tadi adalah ajnabi, ya, di bagian yang lain. Maksudnya adalah fala yajuzu lahu an yatasarrafa fihi illa bi'idnih, maka tidak boleh salah satu di antara keduanya mengelola barang itu sendirian kecuali dengan izin daripada, ya, ininya, temannya yang berserikat di situ. Misalkan tadi mobil si A, maka si A tidak mempunyai kepemilikan secara penuh dan dia tidak boleh mengelola sendirian, akan tapi dengan izin daripada si B. Ya. Idla wilayata li ahadihima ala malil akhar, jadi tidak ada wilayah untuk salah satu dari keduanya atas harta orang lain atau temannya tadi. Ya. Ini dalam hal kepemilikannya memang masih milik bersama secara keseluruhan. Dari misalnya mobil itu milik bersama dari mulai depan sampai dengan belakang. Ya. Wa hadhihi syirkah laysat hiyal maqsuda bil kalami fi bab syirkah ladal fuqaha. Syirkah jenis ini adalah bukan yang dimaksud, ya, dalam pembahasan bab syirkah menurut para fuqaha. Yang ini bukan yang akan dibahas, maksudnya bukan yang akan dijelaskan, ya, syirkah seperti ini. Wa innama tubhatsu, ya, kullu suratin minha fi mawdi'iha, akan tetapi, ya, ini akan dibahas masing-masingnya di tempatnya. Syirkah seperti ini, yaitu tidak di dalam bab syirkah khusus, ya. Ya, min babil fiqhi al-muta'alliqah bihi, dalam bab fikih yang berkaitan dengannya. Min hibatin, ya, atau nanti akan dibahas dalam bab hibah, au irthin, atau bab tentang waris, au wasiyatin, atau bab tentang wasiyah, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Jadi syirkah seperti itu adalah bukan yang akan dibahas dalam bab syirkah yang dimaksud. Akan tapi syirkah seperti itu nanti dibahas di dalam bab yang berkaitan dengan hal tersebut, ya, yaitu syirkatu al-amlak tadi. Berikutnya yang kedua adalah syirkatul aqdi. Wa amma syirkatul aqdi, adapun syirkah al-aqd, yaitu berupa akad, ya,
perjanjian, ya. Fahiyal maqsudu bil bahthi fi bab syirkati huna. Ini yang dimaksud, ya, yang akan dibahas dalam bab syirkah ini. Waqad marra bika ta'rifuha, sudah berlalu, ya. Ya, penjelasannya, definisinya. Wa hiya anwa', dan ini mempunyai beberapa jenis juga, yaitu syirkatul aqdi ini ada beberapa jenis. Minha, diantaranya ma huwa masyru'un wa minha ma laysa bimasyru'in. Diantaranya ada yang disyariatkan dan diantaranya ada yang tidak disyariatkan. Wa sanatakallamu an hadza bitafsil insyaallah. Ini akan kita bicarakan secara rinci insyaallah ba'dal kalami an masyru'iyyati syirkah, setelah pembicaraan tentang disyariatkannya asyirkah, wa hikmati masyru'iyyatiha, dan hikmah disyariatkannya syirkah, atau tentang tadi syirkah itu boleh dan ada hikmah yang akan bisa kita petik tentang syariat tentang syirkah ini. Pertama adalah masyru'iyyatuha, disyariatkannya syirkah ini. Jadi syirkah ini adalah disyariatkan, dibolehkan, ada aturan syariah yang berlaku di dalamnya. Asyirkatu 'alal umumi masyru'atun wa jaizatun. Ya. Syirkah itu secara umum disyariatkan dan dibolehkan. Wa dalla 'ala hadhil masyru'iyyah, ya, dan yang menunjukkan atau dalil yang menunjukkan disyariatkannya syirkah ini adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah, ya. Dan ditambah adalah Al-Ijma'. Al-Quran, wa min dzalika ayatul mirath allati marat bika. Dari Al-Quran adalah ayat tentang waris yang tadi sudah kita lalui. Fahum syuraka'u fis thuluth, mereka bersekutu dalam sepertiga tadi. Maka ini adalah fayya sharihatun fi jawaziz syirkah. Ini jelas terang tentang bolehnya syirkah. Ada ayat yang lain, ya, akan tapi ini berkaitan dengan syariat, ya, tentang syariat Nabi terdahulu, yaitu Daud alaihissalam. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din. Al-khulata di situ adalah asyuraka, yaitu orang-orang yang saling bersekutu, ya. Ya, maknanya adalah bersekutu. La yabghi ba'dhum 'ala ba'din. Sedangkan as-sunnah ada beberapa hadis yang insyaallah itu ada di kitab ini, yaitu di Bulughul Maram, yang akan disampaikan. Di antaranya adalah hadis, ya, ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah taala ana thalithu asy-syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Yaitu hadis, ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah taala berfirman. Berarti ini adalah hadis qudsi. Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat. Ya, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat, dari dua orang yang bersekutu. Ma lam yakun ahaduhuma sahibahu, selama salah satu di antara mereka tidak ada yang berkhianat kepada yang lain. Jadi orang yang bersyarikah itu,
itu harus amanah, ya. Fa idza khanahu, apabila salah satu di antara mereka itu berkhianat kepada yang lain, kharajtu min bainihima, maka aku akan keluar dari mereka berdua, ya. Makna hadis, makna daripada hadis ini, annallaha ta'ala yashmulu asy-syarikaini aw syuraka bil hifdzi wal ma'unah. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tadi bersama mereka itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka dengan penjagaan dan bantuan. Jadi Allah akan menjaga mereka dan akan membantu mereka. Fayamudduhuma bil barakah fi amwalihima wa tijaratihima. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, ya, melapangkan kepada mereka itu keberkahan di dalam harta-harta mereka dan juga di dalam tijarah mereka, perdagangan mereka. Ya, misalkan si A sama si B, mereka bersyarikat, ya, mengumpulkan modal bersama, kemudian mereka melakukan kerjasama, ya, dan mereka amanah berdua itu, ya, tidak ada yang saling berkhianat, maka insya Allah Allah akan memberkahi, ya, memberkahi tijarah mereka, perdagangan mereka, usaha mereka, ya, dan juga harta yang mereka dapatkan. Tapi kalau misalkan tidak ada amanah, ya, tadi Allah keluar, ya. Talama annahuma 'ala sidqi wal amanah. Selama mereka berdua itu berada di atas kejujuran dan juga amanah. Fa idza zagha 'anis sidqi wa adala 'anil amanah, rufi'at al-barakatu min tijaratihima. Selama mereka berdua itu terus dalam keadaan jujur dan amanah, dan ketika mereka telah menyimpang dari kejujuran dan amanah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya keberkahan di dalam tijarah mereka, keberkahan di dalam usaha mereka tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hujibatil i'anatu anhuma, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghijab, akan menghalangi pertolongan dari keduanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong keduanya kalau ada di antara mereka itu tidak amanah atau masing-masing misalnya saling berkhianat, ya. Nah, ini akan menyebabkan tidak ada keberkahan dan tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fayakunun niza' wal khisam wal fashl wal khusran. Maka yang akan terjadi adalah pertentangan di antara mereka, adanya sengketa di antara mereka, adanya permusuhan di antara mereka, adanya kegagalan usaha mereka, adanya kerugian usaha mereka kalau tidak ada kejujuran dan amanah. Jadi yang penting di sini kejujuran dan amanah ketika ada misalnya dua orang atau lebih mereka ingin usaha bersama. Jadi harus masing-masing ini siap, ya, amanah. Tapi kalau di antara mereka itu ada yang tidak amanah, nah ini yang akan menyebabkan keberkahan hilang, yang akan menyebabkan pertolongan Allah tidak ada, ya. Jadi amanah penting di dalam syarikah ini, di dalam kerjasama di antara mereka. Ini hadis pertama tentang dalil, ya, disyariatkannya syarikah. Ada hadis yang kedua, yaitu hadis Sa'ib bin Abi Sa'ib radhiyallahu taala anhu annahu kana, ya, syarikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsati fi tijarah. Sa'ib bin Abi Sa'ib ini dulu adalah sekutu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu teman kerjasama Nabi sallallahu alaihi wasallam
sebelum beliau diutus sebagai nabi, ya, dalam masalah tijarah, perdagangan. Nah, jadi Nabi SAW bisnismen, ya kan? Beliau bekerja sama dengan orang lain, diantaranya adalah Sa'ib bin Abi Sa'ib. Nah, ini yang diajak kerjasama, ya, oleh Nabi SAW sebelum Nabi SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Falamma jaa, ya, yaumul fathi, ketika datang hari Fathu Makkah, ya, Nabi SAW membuka kota Makkah, ya, dan kota Makkah sudah menjadi Darul Islam, ya. Beliau alaihissalatu wassalam, ya, mengatakan, ya, kepada Sa'ib bin Abi Sa'ib, marhaban bi akhi wa syariki, selamat datang, ya, kepada saudaraku dan sekutuku, ya, yaitu Nabi SAW mengingat tentang apa yang dahulu mereka lakukan. Nah, la yudari wa la yumari, ya. Itu tidak ada yang akan, ya, menolak dan juga tidak akan ada yang mendebat. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima dengan lapang dada, dengan penuh dengan kegembiraan, ya, dengan kesenangan. Marhaban bi akhi wa syariki. Nah, di sini jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang sudah beliau alaihi salatu wasallam lakukan sebelum beliau menjadi nabi dan rasul bersama As-Sa'ib bin Abi Sa'ib, menunjukkan bahwa syarikah itu adalah boleh, yaitu fasukutuhu sallallahu alaihi wasallam iqrarun minhu lahu. Diamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang muamalah yang pernah beliau lakukan bersama As-Sa'ib bin Abi Sa'ib tadi, yaitu beliau tidak komentari hukumnya bagaimana, ya, diam, bahkan tadi beliau sambut dengan baik, adalah bentuk iqrar, ya, iqrar, penetapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa syarikah itu adalah muamalah yang diperbolehkan. Makna hadis, ya, hadis tadi diantara maknanya adalah, ya, kunta syarikan musamihan, engkau dulu wahai Sa'ib bin Abi Sa'ib, ya, adalah sekutu, ya, yang mudah, memudahkan. Jadi kerjasama aja itu orangnya mudah untuk diajak kerjasama, musamihan. Tuwafiquni fi amali, engkau, ya, sesuai dengan, ya, apa yang disepakati dengan aku di dalam amalku, yaitu terus begitu boleh. Fala tukhalifuni wa la tunazi'uni, engkau tidak pernah menyelisihi aku dan tidak pernah bermasalah denganku, yaitu tidak pernah berdebat ataupun bertikai, ya, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka berdua, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ib bin Abi Sa'ib ini kerjasamanya bagus, gitu kan, lancar begitu. Di antaranya adalah sifat daripada As-Sa'ib bin Abi Sa'ib yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah musamih. Musamih itu orangnya gampang dan mudah, ya, musamih, mempermudah, tidak mempersulit. Dan juga ada hadis yang lain, ya, yaitu hadis yang ketiga, marahul Barra, ya, Ibnu Azib radhiyallahu taala anhu, anu kana, ya, wa Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu syarikain. Jadi dulu, ya, Al-Barra bin Abi Azib, ya, dan Zaid bin Arqam itu pernah bekerja sama.
pernah bekerja sama. Ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fashtaraya fiddatan binaqdin wa nasi'ah. Mereka berdua ini membeli fiddah, perak. Mereka berdua membeli perak dengan cash dan dengan nasi'ah, dengan tempo, dengan cash dan dengan tempo. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal tersebut sampai kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Fa amarahuma, kemudian Rasul memerintahkan kepada keduanya, anna ma kana binaqdin fa ajizuhu. Adapun yang dengan cara cash, maka aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, membolehkannya. Karena jual beli perak ataupun jual beli emas itu harus dengan cash, tidak dengan utang atau tidak dengan nasi'ah, artinya dengan tempo, yaitu cash langsung. Wa makana nasi'atan farudduhu, dan adapun yang tempo, yang dengan nanti, tempo nasi'ah dengan tempo, farudduhu, maka kembalikan. Jadi kalau emas dan perak itu kalau kita beli harus dengan cash langsung. Wa hadza aidan iqrarun minhu sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pun adalah bentuk penetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam li jawazis syarikah, untuk bolehnya syarikah. Jadi mereka berdua sahabat bersama-sama membeli, kemudian sampai kepada Rasul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membiarkan dan juga memberikan petunjuk, bahwa yang cash boleh, kalau yang tempo kembalikan, tidak boleh. Kama kana an-nasu yata'amaluna bisyirka fi ma bainahum. Sebagaimana pula manusia waktu itu, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka bermuamalah dengan syirkah di antara mereka. Walam yunkir alaihim sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari mereka. Wa ala hadza jara at-ta'amulu bainal muslimina fi kulli al-usur. Maka demikian ada muamalah di antara kaum muslimin di setiap zaman, duna inkari min ahadin, tanpa ada pengingkaran dari seorang pun bahwa syarikah ini boleh dan dilakukan. Dzalika ijma'an, maka ini menjadi ijma' dari kaum muslimin tentang bolehnya kita melakukan apa yang disebut dengan asyirkah, atau kita sebut di kita kerjasama, atau bentuk yang modern adalah perseroan atau jenis yang lainnya, atau mungkin disebut juga bisa masuk dalam kategori ini misalnya koperasi dan sejenisnya. Itu adalah bentuk daripada bentuk-bentuk syirkah. Semuanya itu bentuk syirkah. Sedangkan hikmah disyariatkannya syirkah ini adalah jelas dalam hal muamalah. Kata beliau, an-nasu mutakamiluna fi qudratihim wa mawahibihim wa imkaniyatihim. Manusia itu saling melengkapi, di antara mereka dalam sisi apa? Kemampuan mereka, kemudian juga bakat mereka, kemungkinan mereka, apa yang mereka miliki itu beda-beda. Ada yang mungkin dia pinter dalam hal mengelola harta. Jadi kalau misalkan dia dikasih modal, dia akan cepat perputarannya dan cepat mendapatkan keuntungan. Ada yang dikasih modal berapapun habis.
Nah, ini kan memang kemampuannya beda-beda ya. Jadi kalau yang tidak bisa mengelola modalnya, tidak bisa mengelola uangnya, ya percayakan kepada yang bisa mengelola harta, mengelola keuangan ya, kemudian dikelola, kemudian misalnya dilakukan misalnya bisnis tertentu yang memang bisa menguntungkan mereka bersama begitu. Khalaqahumullahu azza wa jalla mutafawitina fi hadza kullih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka manusia itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda dalam hal ini seluruhnya. La yastati'u wahidun minhuma an yastaqilla bi kulli ma tatlubuhu al-hayat. Ya. Tidak mungkin ya, ada satu orang di antara mereka yang bisa mandiri sendirian hidup ya. Untuk apa? Memenuhi seluruh kehidupannya ya. Karena kata orang, manusia itu adalah makhluk sosial ya. Makhluk sosial artinya ya saling bermuamalah di antara mereka. Kalau diri sendiri ya mereka manusia itu ya tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Walakinnahu yakmulu dzalika bita'awuni ma'a ghairihi. Akan tapi menjadi sempurna kebutuhan hidup itu ya bisa terpenuhi dengan adanya ta'awun, saling tolong menolong di antara mereka. Liyastaqimal 'aish, agar kehidupan itu menjadi lurus gitu kan, menjadi terpenuhi. Wa yakunu rizqu al-halal, dan rezekinya bisa menjadi halal ya, karena adanya tadi saling kerjasama di antara mereka ya. Idz qala Allah Ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'da sukhriyan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan kami telah membagi-bagi di antara mereka kehidupan mereka di dalam kehidupan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah membagi-bagi. Ada yang bakatnya dagang, ada yang bakatnya bekerja. Kalau dia bekerja, yang bakatnya dagang dia bekerja, itu nggak nyaman bekerja. Pokoknya kerjanya nggak benar. Pengennya dagang, ya harusnya dagang. Ada yang bakatnya bekerja, bukan dagang. Kalau dikasih modal untuk dagang, rugi melulu. Tapi kalau kerja baik, ya, kerja itu baik, bagus, kemudian dia yang dapatkan untung. Nah ini manusia, memang sudah Allah bagi seperti itu. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din, dan Allah Subhanahu wa taala angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain, derajatnya. Dan memang seperti itu. Ada yang jadi bos, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi bisnismen, pemilik perusahaan, ada yang jadi investor gitu.